Oke, kali ini balik lagi di AD8 TV. Kali ini saya akan coba test ride motor Vision Lightning, dan kali ini saya akan coba test drive atau test ride pakai Vision ini. Simak terus videonya, gengs. Ayo kita naik motornya. Nah, untuk tampilan speedometer sendiri dari Vision ini ada satu yang saya kurang suka dari speedometer ini, yaitu ada di letak jamnya yang enggak ada gitu. Karena cukup vital ya peran jam di sini, tapi di Vision ini belum ada. Selebihnya ada fitur sapaan dan ada fitur yang bermanfaat, yaitu F. Jadi kalau kalian isi bensin terus bensinnya mau habis, ada peringatan di speedometer ini. Nanti akan muncul huruf F dan juga jarak yang bisa ditempuh untuk ke pom bensin segera gitu. Karena di peringatan itu nanti akan dikasih tahu di situ kira-kira jarak yang ditempuh bisa 1 liter 2 liter gitu. Dan itu perlu segera diisi kalau muncul logo F di sini. Oke, ayo coba kita tes motornya. Kalau kalian kemarin nonton video saya yang test ride CB 150, di situ saya membandingkan dengan Vision ya. Nah, salah satu keunggulan Vision ini adalah tarikan awalnya itu enak. Buat harian ini dipakai lebih enak daripada motor CB. Khususnya di bagian stangnya ini, dia lebih panjang dan nggak sedikit nunduk ya. Ini cukup enak untuk dipakai harian, tapi kalau untuk dipakai ngebut susah buat geber tenaganya itu di bagian atas. Oke, coba kita tes gas. Nah, dia itu ditarikan awalnya enak ya, tapi kalau udah mulai masuk ke RPM atas, ini kurang bertenaga dibandingkan motor Honda CB 150. Sama satu lagi nih, coba. Nah, kalau kita lewat jalan yang gak rata ya, suspensinya itu lebih empuk, tapi konsekuensinya jadi suka mantul-mantul gitu. Berbanding terbalik dengan CB, dimana suspensinya agak keras, tapi kalau untuk ngebut itu lebih stabil. Kalau ini justru kurang stabil jadinya. Kita kayak naik kuda terus mantul-mantul lah pokoknya gitu deh. Nah, ini coba tanjakan. Tanjakan sih enak aja, nggak ada masalah. Dan suara mesinnya ini lebih cenderung ke motor-motor harian ya, agak kalem, soft. Ya itu sih mungkin test ride dari Vision. Kita akan coba jalan terus. Oh iya, satu lagi, ini remnya kurang pakem. Jadi kalian perlu nambahin part tambahan supaya remnya itu sedikit lebih pakem gitu. Nah, saya udah pernah coba yang Vision Advance. Sebetulnya sama aja feel-nya, sama kayak Vision Lightning ini, sama aja, nggak ada perbedaan. Dan yang paling agak mengganggu juga di bagian ganti gigi. Ini kalau ganti gigi nih,
bunyinya tuh kayak kasar aja gitu, sama kurang smooth dibandingkan dengan motor Honda CB. Nah, selebihnya sih enak ya pakai Vixion ini, dan cukup irit juga. Motor ini tuh bisa tembus 39 sampai 40 km kurang lebih, tergantung pemakaian. Nah, kita coba jalan lagi. Nah, mungkin kalian bisa sharing ya, ini Vixion nih kira-kira plus minusnya apa aja. Kalau dari saya, plusnya adalah suspensinya enak dan stangnya juga nyaman dipakai harian. Minusnya adalah suka mantul-mantul kalau di jalan rusak, dan pergantian giginya kurang smooth, agak kasar, khususnya kalau baru mulai masuk ke gigi 1 itu bunyinya nggak enak banget. Oke, ini lampu merah, kita coba berhenti dulu. Oke, lampu hijau. Sama satu lagi ya, ini untuk fitur di motornya sendiri ini cukup lengkap. Sudah ada engine kill, jadi bisa matiin mesin tanpa harus pakai kunci, dan dia ada high beam, jadi kalau mau lampu jauh tinggal pencet ini tanpa harus cetak-cetek di sini ya. Cukup lengkap sebetulnya. Honda sepertinya harus lebih memberikan fitur yang lebih wah lagi nih, karena Yamaha cukup lengkap di sini. Wah, dia buang rokok sembarangan. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Balikpapan, kira-kira seperti inilah kota Balikpapan ini. Ini jalannya sudah mulus. Kemarin masih nggak kayak gini, tapi sekarang sudah mulus. Nah, untuk pergantian giginya ini memang agak kurang nyaman sih. Makanya di Vixion terbaru itu sudah dibekali dengan bantuan apa itu, assist class atau apa namanya itu. Jadi lebih enak buat pergantian gigi gitu. Tapi kalau di model Vixion Lightning ini belum ada fitur itu gitu. Nah, ini halus nih, enak kalau dipakai santai. Vixion ini enak ya. Tapi kalau kalian mau ngebut-ngebutan, lebih nyaman pakai CB. Atau mungkin motor Suzuki GSX kalian gitu, karena karakter mesinnya yang overbore, sedangkan ini masih SOHC dan dipakai buat RPM tinggi, itu kurang enak. Dan satu lagi, motor ini itu cepet panas ya, nggak tahu berapa kali fannya itu nyala, setiap jarak berapa gitu pasti nyala kipas anginnya. Jadi agak cepet panas nih Vixion. Oke, buat informasi aja, Balikpapan semenjak ada berita mau jadi IKN di sini mulai rame ya. Kalian bisa lihat nih agak padat lalu lintas. Dulu sebelum ada proyek IKN, Balikpapan ini salah satu kota yang lumayan
sepi dan gak banyak orang dan jarang macet. Cuman sekarang sering macet, di jam-jam tertentu sering macet. Oke, coba kita gas agak kenceng ya gini. Oke, untuk daerah perkotaan Vixion ini masih lebih dari cukup nih. Tarikannya enak juga. Dan buat bermanuver nyelap-nyelip tuh enak juga ini motor ini. Karena dia bobotnya lebih ringan dibanding kompetitornya. Dan apalagi ya kira-kira ya. Kalian boleh share di kolom komentar kalau ingin bagikan hasil test ride kalian dengan menggunakan Vixion ini. Ini motor tergolong awet ya, dan desainnya itu masih bisa di modif tipis, jadi tampilannya nggak kalah keren dengan model terbarunya gitu. Banyak orang bilang desain Vixion Advance itu adalah desain yang terbaik. Nah, sebetulnya Lightning ini mirip-mirip. Dia hanya berbeda di bagian headlamp dan juga sedikit berbeda di bagian shroud sampingnya ini. Selebihnya sama aja sih. Dan bannya ukurannya ya mungkin sedikit lebih gede, tapi selebihnya sama, nggak ada bedanya. Oke, mungkin itu aja hasil test ride kita sore ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian ingin berbagi tentang test ride motor ini gitu. Oke, sekian video dari AD8 TV. Sampai ketemu di video selanjutnya.